teman-teman, jadi kali ini saya sedang menuju ke sebuah tempat yang lagi-lagi kita akan menuju hutan yang masih lebat teman-teman. Dikarenakan di kampung saya pun walaupun masih kampung, karena memang sudah banyak sekali rumah dan perumahan, jadi kita gak bisa merilis hewan begitu saja teman-teman. Dan untuk kali ini, nah jadi kemarin begini teman-teman, ada salah satu subscriber saya teman-teman. Ini beliau dari daerah Cianjur, dan dikarenakan memang daerah Cianjur tersebut masih banyak terdapat hewan-hewan seperti kukang. Nah jadi, atau muka ya kalau bahasa Sundanya muka. Jadi beliau mendapatkan muka atau kukang tersebut di depan rumahnya, dan beliau itu menginformasikan kepada saya untuk merilis atau untuk mengambil si hewan tersebut teman-teman. Karena di daerah Cianjur tersebut untuk hutan itu sudah jarang dan perburuan sudah semakin marak teman-teman. Dikarenakan hewan ini makanya dikategorikan hewan appendix 1 yang dilindungi oleh negara, karena hewan ini sudah semakin langka teman-teman. Dan kali ini misi saya adalah akan merilis si kukang ini atau si muka ini ke hutan yang ada di sebelah sana tuh teman-teman ya. Jadi kita akan rilis yang memang benar-benar jauh dari yang namanya aktivitas manusia teman-teman ya. Dan ya kita di perjalanan pun tadi sudah melewati beberapa area yang terjal. Seperti apa keseruannya, ikuti terus sahabat alam. Nah, oke teman-teman, jadi saya cuma kuat sampai di sini aja nih teman-teman untuk membawa kendaraan saya teman-teman, karena nih medannya lihat. Dan ini lihat di depan saya. Ya inilah realita masyarakat kita teman-teman. Jadi hutan ini sudah menjadi hal yang sudah biasa ketika menebang pohon dan membakar hutan secara sembarangan. Lihat di sebelah sana, itu pohonnya sudah dibakar serta tumbang kan pohon-pohon gedenya. Dan ini kita untuk menuju ke hutan yang masih aslinya masih lumayan jauh teman-teman. Ya inilah yang namanya perjuangan untuk merilis hewan, itu gak semudah yang dibayangkan teman-teman.
Oke, kita langsung lanjut untuk jalan kaki ke lokasi yang di atas sana. Yuk ikuti terus sahabat alam. Imut dan menggemaskan, ya itulah si kukang ini teman-teman. Kukang merupakan primata imut yang dijuluki si malu-malu. Sifat satwa yang ukuran tubuhnya antara 20-30 cm ini memang pemalu dan akan membuat gemas bagi yang memandanginya teman-teman. Hal lain yang membuat kita penasaran terhadap kukang adalah gerakannya yang lamban. Ini bisa dilihat dari cara jalannya yang santai kala melingkar di cabang pohon, serta saat ia mengunyah makanan yang begitu pelan. Meski pemalu dan terkesan santai, namun tidak sembarang waktu kita dapat melihat kukang ini. Alasannya, kukang ini merupakan salah satu hewan nokturnal yang aktif pada malam hari, sehingga ia akan tidur pulas saat fajar menyingsing dan bangun kala petang menjelang. Saat malamlah kukang akan beraksi mencari makanan ataupun bermain teman-teman. Namun perlu teman-teman ketahui, bila melihat kukang di malam hari, kukang akan sangat terganggu dengan pantulan sinar yang menyala terang. Pencahayaan yang aman bagi mata kukang adalah sekitar 5 watt atau setara dengan sinaran lampu tidur. Jadi jangan terlalu terang teman-teman. Penasaran nih teman-teman dengan sifat kukang, terus fakta unik tentang kukang? Inilah salah satunya teman-teman. Jadi kukang ini ada beberapa spesiesnya, antara lain ya si kukang Jawa ini teman-teman. Ada kukang Sumatera juga, serta ada kukang Kalimantan juga. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk membedakan ketiga jenis si kukang tersebut. Dari perbedaan badan ya, dari corak warna, bahkan dari berat badan teman-teman. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri dari si kukang tersebut. Lalu yang selanjutnya, kukang itu pintar. Nah, kukang merupakan satwa yang pintar. Ini terlihat dari caranya ketika memakan buah-buahan yang hanya ia makan itu adalah daging buahnya saja teman-teman. Sementara kulit dan biji buahnya dibuang. Nah, itu salah satu trik si kukang ini terlihat pintar teman-teman. Buah-buahan yang disukai oleh kukang adalah buah-buahan yang benar-benar matang tuh, dan tentunya manis di lidah. Jadi jangan harap kukang akan memakan buah-buahan yang masam dan mentah. Nah, itu salah satunya. Serta tubuhnya ini lentur nih teman-teman. Kukang memiliki tubuh yang lentur. Ia bisa meliuk di cabang pohon, bahkan bergelantungan terbalik. Jadi di bawah ya kepalanya saat tidur tuh. Kukang menggulung tubuhnya bagaikan bola dengan kepala ditekuk dan disembunyikan pada bagian lutut. Posisi menggulung ini merupakan bentuk pertahanan diri dari musuh yang mengintainya kala tidur, sehingga kukang akan tidur di cabang pohon yang tinggi dan benar-benar aman. Nah, yang selanjutnya, jadi si kukang ini ada beberapa orang juga yang menganggap sangat-sangat berbahaya nih teman-teman dari taring kukangnya nih teman-teman. Kukang merupakan primata yang menghasilkan bisa yang dipergunakan sebagai pertahanan diri dari serangan predator atau ketika terancam bahaya. Gigitan kukang sebenarnya tidak berbahaya karena bisa tersebut bukan berasal dari gigi taringnya. Bisa pada kukang dihasilkan dari kelenjar yang berada pada siku lengan bagian dalam yang selanjutnya dimasukkan ke mulut dan bercampur dengan air liur sebelum kukang melakukan gigitan. Gigitan kukang dapat menyebabkan alergi serius yang gejalanya dapat terlihat seperti kulit memerah, gatal, kejang otot, demam, hingga pingsan teman-teman. Bahkan kemarin pun saya ketika mengambil si kukang ini sempat tergigit, cuma tidak berefek fatal gitu teman-teman, karena gigitnya nggak terlalu dalam. Nah, lalu yang terakhir nih teman-teman, jadi si kukang ini tentunya adalah hewan yang dilindungi teman-teman. Kenapa? Karena maraknya perburuan kukang terus terjadi. Ini dikarenakan ada mitos di masyarakat yang menjadikan kukang sebagai tumbal untuk pembangunan jalan atau jembatan.
Alasannya agar jalan atau jembatan tersebut awet dan tidak mudah rusak. Wah, itu mitos yang sangat-sangat mengerikan ya teman-teman. Padahal kukang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem teman-teman. Dan intinya adalah kita harus melestarikan hewan-hewan yang memang ini sudah mulai langka teman-teman. Dengan cara apa? Kita bisa mengembalikan hewan-hewan tersebut ketika kita melihatnya memasuki ke perkampungan seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi sisa tenaga saya hanya bertumpu di tengah-tengah hutan ini teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat serta bisa mendengarkan suara yang memang ini asli dari hutan teman-teman. Jadi kita akan rilis si kukang Jawanya di sini karena ini menurut saya sudah cocok dengan habitat si kukangnya, yang mana ini masih hutan yang sangat asli teman-teman. Nah itu jadi teman-teman, saya sudah merilis si kukang tersebut di atas tuh. Jadi dia naik tuh ngelayap terus ke atas ya. Walaupun memang dia gak bisa cepat, tapi dia ahli dalam manjat-memanjat teman-teman ya. Jadi ada beberapa anggapan masyarakat juga yang perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman, bahwasanya terutama ini di daerah saya sendiri ya teman-teman. Jadi ketika menemui si kukang ini, karena ini biasanya di daerah saya disebutnya muka gitu ya. Kalau bertemu dengan muka ini atau hewan ini, biasanya katanya akan ada bencana teman-teman, atau mungkin ada hal yang mengerikan gitu teman-teman. Jadi harus dijauhi, harus jangan didekati dan jangan ditangkap. Sebetulnya itu memang adalah salah satu trik orang tua kita untuk melestarikan supaya tidak punahnya si hewan tersebut teman-teman. Ya, oke, untuk perjalanan kali ini saya sudahi. Terima kasih sekali lagi buat subscriber saya yang dari Cianjur ya, yang sudah memberikan informasi dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk merilis si kukang Jawa tersebut. Dan mudah-mudahan nanti buat teman-teman juga yang lain subscriber sahabat alam, jikalau memang ada mungkin hewan-hewan yang ingin dirilis atau mungkin hewan yang ingin direscue, nanti bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Oke? Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Woi, udah nyampe atas, woi. Tuh. Woi, di atas, woi. Woi. Woi, dadah. Gak pamitan dulu, woi. Kemana dia tuh? Hei.